Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan jangan lupa hari ini ada Persib Day, lanjutan Liga 1 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta pukul 15.00 atau 15.30 sudah kick off teman-teman. Dan ini bisa disaksikan di Indosiar atau live streaming di video.com. Seperti biasa, ini ada tips dan trik juga buat teman-teman yang memang tidak bisa menyaksikan langsung di televisi atau sedang di luar, otomatis harus streaming gitu ya. Baik bisa melalui handphone, tab, ataupun ya perangkat elektronik lainnya dari laptop misalkan atau dari komputer. Ini bisa teman-teman mendapatkan link gratis gitu ya. Kalau video ini agak sedikit susah teman-teman untuk mendapat gratisannya, tapi jangan patah semangat. Ada beberapa link yang memang ya link kurang resmi lah gitu ya, dibilangnya bisa kurang resmi karena yang memang tidak resmi gitu. Tapi ya kalau buat teman-teman yang punya tabungan lebih, ada beberapa alternatif lain tentunya yang legal gitu ya, bukan yang ilegal. Tapi kalau buat yang betul-betul ingin saving, apalagi sekarang akhir bulan, nabungnya diirit-irit, apalagi anak kosan, anak kontrakan gitu ya, atau yang di luar kota tidak bisa nyetadion, mangga nanti setengah jam sebelum liga atau sebelum kick off itu biasanya sudah ada tersedia. Biasanya di sini lancar, di sini lancar. Nah itu ya mangga saja dicari di media sosial, banyak teman-teman untuk link nonton gratisnya gitu ya. Nah kalau untuk teman-teman yang ingin menyaksikan secara legal, tentu bisa menyaksikan langsung di stadion. Di stadion ini ada beberapa informasi juga yang akan saya coba sampaikan teman-teman, yang mana tiket dari Panpel menyediakan 20.000 tiket menghadapi Persija hari ini, dan ada katanya lebihan 1.500 yang katanya ya akan dijual di hari H sampai dengan hari H, tapi nyatanya tidak teman-teman, tidak dijual, dan beberapa tribun dibiarkan ya tidak terjual full gitu ya, sehingga yang dijual di hari H ini hanya tribun VIP saja. Sehingga ya mau nggak mau mungkin teman-teman kalau memang niat belinya harus VIP gitu ya, 500.000 rupiah, tidak ada yang ekonomi lagi. Nah ini ada kabar jumlah penonton sampai saya update-nya kemarin sampai sore gitu ya, sebelum sore jam 5 sore itu update terakhir penonton Persib masih di angka 7.000-an gitu, tapi nggak tahu ya malam mungkin naik, apalagi sampai tadi malam mungkin, jadi ya mungkin naik lagi, saya nggak tahu angkanya. Kemungkinan kemarin jam 5 sore masih 7.000, kemungkinan ya memang masih akan naik gitu ya. Dan memang untuk target dari manajemen sendiri, kalau memang membuka 20.000 tiket, apalagi dilebihkan 1.500, kalau memang banyak nantinya penontonnya akan setidaknya ada kuota tambahan, itu target manajemen 15.000 kursi itu harus terjual. Nah apakah memang terjual atau tidak, kita bisa lihat nanti sore apakah semua tribun terisi penuh atau tidak, atau ada beberapa tribun yang ditutup lagi sehingga semua dikumpulkan di timur ataupun di utara, sehingga selatan dibiarkan sedikit kosong sehingga tidak terlalu tersorot kamera gitu ya. Saya nggak tahu lah untuk gimana nanti skema dari Panpel Persib Bandung ini teman-teman, tapi setidaknya ya ada usaha dari manajemen untuk melebihkan tiket, karena ini partai yang klasik gitu. Biasanya ya agak membludak, tapi saya agak kurang ini nih, apa memang hari Senin jam kerja juga sehingga teman-teman tidak banyak yang ke stadion atau bagaimana. Ini juga masih harus ada penelitiannya nih, beberapa faktor, ataukah
apakah memang akhir bulan juga, jadi ya diirit-irit gitu ya teman-teman. Baik, kita tunggu saja nanti untuk update tiket seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan rame lah, riuh lagi di stadion. Kita kasih dukungan terhadap Persib Bandung, terhadap skuad Persib Bandung semuanya, tanpa ada kata-kata rasis, tanpa ada hal-hal yang memang membuat mental pemain menjadi drop lagi ya teman-teman. Baik, ini juga ada update dari pihak keamanan atau pihak kepolisian. Sekarang akan dilipat gandakan untuk penjagaannya, katanya kurang lebih 2.500 personil di luar stadion. Kalau di dalam stadion tentu oleh steward katanya. Nah, ini juga kemarin ada yang nanya, steward ini sebetulnya bawaan panpel, bawaan polisi atau bagaimana? Steward ini biasanya, punten kalau ada salah silahkan diralat, biasanya ini dari ormas setempat teman-teman. Jadi ormas setempat yang dikasih jatah lebih untuk mengisi steward ini, posisi steward yang ya nggak jauh-jauh dari lingkungan setempat gitu ya. Kalau memang di si Jalak Harupat ya ormas di situ, tapi kalau di GBLA ya ormas Cimincrang atau ormas sekitar GBLA gitu ya. Jadi ya ada beberapa campuran, dan ini pun ya bukan dari kepolisian tentunya teman-teman. Makanya sudah dibagi oleh panpel Persib, steward di dalam stadion, pihak keamanan atau pihak kepolisian di perimeter di luar stadion teman-teman gitu ya. Nah, ini juga 2.500 dari pihak keamanan, dari kepolisian, dan ditambah juga 400 atau 500-an dari steward gitu ya di dalam lapangan yang sedia untuk mengamankan laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta nanti sore. Nah, untuk penukaran tiket ada 3 penukaran yang khusus melawan Persija ini, di Ahana Sution di Yonzifur, ada juga di Ibrahim Aji di Denja Saang, dan terakhir di Soreang gitu ya di Kodim. Nah, ini Kodim ini buat teman-teman yang memang membeli di Kodim biasanya ya sudah sesuai tempat, nukerin tiketnya juga di Kodim. Tapi banyak juga sekarang yang beli di Denja Saang, katakanlah di Ibrahim Aji atau di Kiara Condong, yang nukerinnya di Kodim karena ngerasa ya udahlah, penting mah beli di mana aja, nukerin ya di mana aja. Nah, ini masih banyak juga yang salah, ternyata tidak bisa teman-teman, tidak bisa kalau tidak sesuai pembelian di aplikasi. Nah, ini ya harus kita edukasi juga. Tentu saja memang yang kadang nonton kadang tidak gitu, jadi kurang dapat informasi karena di beberapa media pun tidak memberitakan hal ini. Jadi sekali lagi, beli tiket sesuai aplikasi dan tidak bisa ditukarkan di tempat lain selain yang pertama kita beli. Kalau kita beli di Denja Saang ya ditukar di Denja Saang, tidak bisa di Yonzifur atau di Kodim gitu ya, jadi sesuai tempat. Nah, yang kedua ini sekali lagi saya ingatkan, tidak bisa diwakilkan teman-teman, karena ini juga sudah ada screening, sudah ada istilahnya tuh pengetatan lah untuk menghindari calo atau menghindari pihak-pihak yang menjual tiket kembali di luar harga resmi. Jadi ya ketika datang harus si bersangkutan dan KTP, kecuali ya mungkin kenal jeung penjaga nama itu beda cerita gitu ya. Tapi kebanyakan ya memang ditanyakan KTP dan dicocokkan dulu gitu di aplikasi, di KTP dan orang yang datangnya teman-teman. Dan jangan lupa tiket akan langsung dipasangkan oleh petugas, tidak bisa dibawa pulang. Kalau sekarang kalau dibawa pulang otomatis ya biasanya nggak dipasangin lah gitu. Jadi ya ditanya dulu, kalau dibawa pulang nggak dikasih tiketnya, jadi harus dipasang di tempat. Nah, ini mungkin sedikit ya membantu lah selama ini. Sejauh ini beberapa antisipasi dari manajemen juga sudah bagus, dari panpel terutama, dan untuk masuk gerbang stadion juga sudah ada beberapa pengecekan, body checking juga 2 kali, dan juga ada alat mendeteksi dari
obat-obatan. Tapi ya betul, kemarin ada teman-teman yang di komen bilang kalau untuk alat deteksi itu untuk yang mengkonsumsi obat-obatan itu tidak akan terdeteksi, kecuali untuk yang minum minuman beralkohol. Katanya ini yang biasanya kedeteksi itu yang minum minuman beralkohol, tapi kalau yang mengkonsumsi obat terlarang itu tidak terdeteksi, teman-teman. Nah, ini mah ranahnya pihak keamanan lah gitu ya, gimana caranya ya tahu dan bagaimana caranya mengidentifikasi yang mengkonsumsi obat-obatan atau minuman yang tidak dianjurkan masuk ke stadion gitu. Nah, ini yang terakhir mengenai update skuad Persib Bandung. Sekali lagi, Bojan Hodak memang tidak akan menurunkan David Da Silva, di antaranya ya katanya tidak mau ngambil resiko. Namun ini berbeda dengan pendapat David Da Silva. Menurut DDS, ini dia juga curhat di media sosialnya. Menurut DDS sebetulnya dia siap tampil, dia sudah tidak banyak keluhan, dia juga sudah kan latihan, sudah bisa lari, sudah bisa setidaknya latihan normal lah gitu ya, sudah bermain bola dengan normal. Namun memang belum bisa bermain karena tidak dikasih kesempatan dari kemarin, sehingga ya tadinya dia berharap main melawan Persija karena ya siapa yang nggak mau gitu ya bermain melawan Persija. Namun akhirnya tidak dikasih kesempatan oleh Bojan Hodak dengan alasan takut kumat lagi untuk cederanya, sehingga ya akan bertahap lah kemungkinan melawan Madura. Setelah melawan Persija ini, Madura hari Sabtu dimainkan berapa menit, dan kemudian melawan Zhejiang away di ACL 2 gitu ya. Jadi ya mungkin ya DDS masih agak lama kita melihat aksinya di lapangan lagi, teman-teman. Dan juga seluruh pemain sudah siap, katanya ada yang berbeda sekarang, tidak banyak latihan berat, hanya latihan mata dan latihan mengingat, teman-teman, katanya bocorannya begitu ya. Jadi sekarang semua skuad Persib Bandung harus baik-baik mengingat instruksi dari media digital, karena Bojan Hodak pun sekarang lebih sering menyodorkan beberapa materi melalui video, katanya, yang mana ya lawan Persib siapa itu akan dianalisis dulu dari video dan akan diberikan ya untuk taktik baru lewat visual gitu ya, tidak lewat ya latihan-latihan, karena waktunya pun latihan recovery ini agak sedikit padat, jadwal udah padat, latihan berat, wah ini bisa cedera gitu ya pemain. Jadi ya diakalin lah gimana caranya pemain santai, relax, dan tidak terlalu stres gitu, karena yang paling penting adalah mengembalikan mental. Menurut Bojan Hodak saat ini pemain sudah tahu harus menang melawan Persija, dan ya kita saksikan lah nanti, mudah-mudahan juga ini 3 poin lagi untuk Persib Bandung nanti sore dan hasil maksimal di Liga 1, sehingga kita bisa memperbaiki posisi, walaupun sekarang memang masih ada ya di 5 besar gitu ya, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.